Besar dari film sini, dari video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1011. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Kita pastikan sebelum kalian komen, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devilnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kita akan masuk nih ke sesi bongkar tuntas di chapter terbaru alias plus analisisnya lah. Intinya, tentu saja kita akan bahas apakah ada sesuatu yang bisa dibahas lebih dalam lagi, lebih rincikan lagi di chapter ini. Dan buat yang belum tahu isi ceritanya seperti apa, kalian bisa langsung lihat di video reviewnya saja ya, dengan mengklik kartu di atas kanan. Nah, kita akan bahas dulu dari yang namanya Color Split. Karena color split di One Piece ini biasanya Oda kadang suka menyimpan banyak foreshadow aneh, terutama jika kita bisa ulik dengan jeli. Ya contohnya untuk kematian es lah. Dimana terlihat mereka semua sedang memakan makanan manis mulai dari es krim, wafer, dan yang lain-lain. Hubungan Jinbei dan Robin pun di sini kembali disamakan di satu cangkir. Aduh, enak banget sih Jinbei ya dapat tante Robin. Dan yang menarik di sini Zoro pasang wajah senang ke koki sialan ini. Tapi di sini Sanji memasang muka kesal. Apakah jangan-jangan karena beberapa chapter lalu Oda memberikan highlightnya kepada Zoro ini ya? Dan fans Sanji akhirnya pada kesal seperti yang diperlihatkan Sanji di sini. Aduh. Dan yang paling menarik adalah kenapa di sini Nami dibuat raksasa. Apakah ini akan ada sedikit foreshadow lain mengenai Nami yang seperti Big Mom juga? Bukan menjadi raksasa, tapi mempunyai kemampuan Big Mom soru-sorunya. Menarik nih jika kita bahas. Ya banyak juga sih yang menyambungkannya dengan yang manis-manis di Whole Cake Island, dimana itu bisa saja toh dari chapter dan color splitnya banyak berhubungan dengan highlight di chapter ini, yaitu Charlotte Linlin alias Big Mom. Dan langsung masuk ke isi chapternya mengenai homies baru buatan Big Mom nih, yaitu Hera. Ini sebenarnya sesuatu yang cukup menarik. Apakah dia ini homies yang benar-benar murni dari petir saja, atau mirip seperti Zeus di mana ya itu berupa awan biasa? Walaupun jika dilihat dari chapter lalu ada awan yang berubah. Seharusnya sih untuk Hera ini persis kayak Zeus ya, dibuat dari awan. Toh dari namanya yaitu Hera yang merupakan saudara dan istri dari Zeus. Makanya homies ini ya seorang perempuan dong. Dia pasti yang diminta Prometheus agar Hera ini dapat menemani Zeus, membuatnya tidak beban lagi, ya lebih berguna lah intinya. Kan biasa cewek gitu ya, bikin cowoknya jadi lebih baik. Seperti kata pepatah, di balik pria sukses ada wanita yang hebat, anjos. Ya, jangan kayak di TikTok ya, dirusak terus, ntar nangis. Lanjut, mengenai serangan vulgar dari Big Mom ini sebenarnya salah satu one hell of attack di serial One Piece ini, ya mirip dengan Eltornya God Ene lah. Big Mom dapat menciptakan sesuatu sebesar itu seperti no effort sama sekali. Itulah kehebatan dari seorang Yonkou. Apa masih ada ya yang bilang Big Mom ini Yonkou terlemah? Dan di sini berlanjut ke pertarungan antara Luffy dan Kaido 1 versus 1, di mana benturan antara Kanabo dan Sandeal mengakibatkan shockwave besar di puncak Onigashima. Lalu jika kita perhatikan juga, bahkan awannya pun terkena efeknya loh, efek shockwave dari kedua serangan ini. Ini persis sama dengan apa yang Shirohige dan Roger lakukan sebelumnya di flashback itu, di mana keduanya tidak bersentuhan seperti itu. Ya untuk bedanya mungkin Shirohige dengan senjata terbaik Saijou Owazamono yaitu Murokamugiri, dan Roger dengan pedangnya yang tidak diketahui. Sedangkan di sini Luffy menggunakan Sandeal. Jangan-jangan jadi Kokuto nih sendal. Nah jika tanya ke saya, jelaslah pasti ingin yang namanya karakter utama memenangkan duel ini dan melanjutkan petualangannya. Tapi ada sedikit nih di hati saya yang merasa tidak ikhlas, anjay tidak ikhlas. Itu pun untuk kemenangan dari Luffy ini. Kenapa?
Karena jika kita lihat dari berbagai hal, Luffy ini seharusnya kalah jauh dari Kaido. Luffy ini ibarat bocah hijau lah yang tiba-tiba menantangnya saja. Menantang orang yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di lautan ini, bertahan dari segala pertarungan hidup dan mati yang pernah terjadi. Satu kapal dia juga dengan bajak laut kuat seperti Rox the Shebek itu pun bahkan di usia muda dari Kaido. Lalu selama bertahun-tahun sudah 7 kali tertangkap oleh angkatan laut dan akan dieksekusi. Yang berarti selama itu dia melewati hidup yang sangat berat untuk Kaido ini. Dan 20 tahun lalu pun dia melawan samurai hebat Kozuki Oden yang membuatnya luka permanen. Serta pengetahuannya tentang dunia ini pun bisa dibilang salah satu yang cukup lengkap lah. Dia tahu tentang Ancient Weapon, perang besar, One Piece, dan yang lain-lain. Orang dengan pengalaman seperti itu dikalahkan oleh bocah hijau yang baru masuk ke lautan ini 2 tahun saja. Ya plus 10 tahun lah dahulu latihan-latihan di hutan bersama Es, Sabo, dan juga dihajar oleh Garp. Dan jika secara logik atau secara logis jelas itu sulit sekali. Tapi jika kita ambil perspektif fiktif sebagai manga shounen jelas memungkinkan dong. Luffy ini karakter utama, tinggal bagaimana Oda membuat ceritanya tidak berat sebelah lah. Seakan-akan Luffy ini tiba-tiba super kuat dan mendapatkan kekuatan yang langsung hebat dan mengalahkan musuhnya atau villainnya seperti kebanyakan manga lain. Mendapatkan power up dan langsung ngalahin one hit saja. Waduh, itu sih bukan One Piece banget. Karena saya merasa pertarungan kedua orang ini akan mirip seperti Luffy versus Katakuri di Whole Cake Island lalu. Bahkan setelah lama kemenangan Luffy pun masih banyak orang yang tidak setuju dengan kemenangan Luffy kan. Ya saya pernah membuat analisis lengkapnya di video ini jika kalian penasaran. Dan jika kita lihat dari karakter Kaido pun dia ini mirip banget dengan Katakuri, orang yang menikmati pertarungan serius ketika ada lawan yang pantas dijadikan musuh. Ya dimana teori mengenai ayah anaknya ini menurut saya cukup masuk akal lah. Bahkan kata-kata dari Katakuri ini pun mirip dengan Kaido di chapter lalu kan. Nah lanjut. Pertarungan selanjutnya adalah Killer melawan Hawkins. Salah satu yang memang sudah seharusnya begitulah. Itulah tugas Killer melawan orang yang mengkhianati kaptennya. Ya dibilang mengkhianati tidak juga sih karena Hawkins ini tipe orang yang realistis. Tepatnya realistis menurut ramalannya sendiri. Di sini terlihat Kid masih lari aja membawa kaleng-kaleng lain bersamanya ya. Aduh. Dimana Hawkins berkata kemungkinan Killer untuk mati itu 92%. Yang berarti ada sisa 8% dia bisa hidup di akhir perang Onigashima ini. Ya 8% sebenarnya sama saja dengan 99% karena masih ada kemungkinan yang terjadi. Ingat mau keberuntungan sekecil apapun yaitu 1% pun itu bisa saja terjadi. Beda dengan 0% kemungkinan yang Hawkins ramalkan ketika dia bertemu Kaido. Ya jika Zoro tidak dibuat fitnya oleh Oda Sensei di 2 chapter lalu, Hawkins versus Killer ini akan buat Killer dibuat semakin paralel dengan Zoro. Dimana seorang non-kapten Supernova yang akan mengalahkan Supernova lain. Ingat Killer ini bukan kapten ya, sama seperti Zoro. Supernova yang not kapten hanyalah kedua orang itu. Untuk Zoro bahkan di Wano dia sudah melawan 3 Supernova. Hawkins ya clash dikit di awal lah. Lalu juga Killer ini sendiri alias Kamazo dan Apo. Tapi setelah Zoro bahkan bisa membuat apa yang dia lakukan di chapter lalu, jelas levelnya sudah semakin jauh lah untuk babang Zoro ini. Benar saja, Zoro Luffy ini mungkin 11-12. Ya sebenarnya saya lebih setuju sih jika Zoro dan Luffy ini 11-11 lah. Saya lebih suka mereka ini setara. Mungkin perbedaannya hanyalah pangkat saja lah dimana Luffy seorang kapten. Nah mengenai Pechuan, sang user Ancient Zoan Dinosaurus ternyata ya memang sekuat itulah kekuatan Zoan ini. Pastinya ada hubungan dengan awak kening yang dikatakan Crocodile di Impel Down lalu. Jika user Zoan sudah awak kening, kemampuan penyembuhan dan ketahanannya akan lebih cepat. Karena di akhir chapter ini kita melihat lagi nih ulti yang seperti tidak terjadi apa-apa setelah menerima serangan dari Nami. Usopp pun bahkan berkata, his resilience is out of this world. Yang berarti itulah Zoan. Itulah juga kenapa Jack masih bisa bertahan terus dan kenapa Kaido setelah dihajar berkali-kali masih dapat bangkit kembali. Ya mana Kaido ini seorang mythical Zoan kan, wah gila banget sih memang.
Dan satu highlight terakhir di chapter ini adalah Lin Lin alias Big Mom yang menjadi baik lagi di depan Otama, sama persis seperti dia ketika waktu kecil di flashbacknya. Ya, mengenai kata-kata Prometheus ini akan berhubungan juga dengan Mother Carmel dan yang lain-lain. Dan udah saya bahas dengan sangat lengkap di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Yang menarik adalah bagaimana Oda bisa membuat hal sesimpel Oshiruko yang pertama kali dimakan oleh Otama dan ternyata di highlight cukup tinggi juga menjadi hal yang sangat penting di Wano Kuni ini. Oshiruko sudah dibahas berkali-kali di Wano Kuni. Oke, mari kita coba rekap dikit. Pertama, dia dimakan oleh Tama dan Otama ini sangat senang sekali. Lalu diperlihatkan lagi setelah Big Mom lupa ingatan dan menjadi Olin, dia mencobanya juga yang senang sekali karena mendapatkan makanan dari kota miskin Okobore. Karena itu, Olin berusaha mencari Oshiruko yang sangat banyak di penjara udon. Yang ternyata kesukaan penjaga udon alias bencana Queen, dia juga sangat menyukai yang namanya Oshiruko. Bahkan Queen ini berkata Oshiruko ini sudah seperti nafas baginya. Lagi-lagi Oshiruko ini di highlight juga kan di udon ini. Dan yang paling menarik di malam itunya Luffy dan Kakekyo memakan Oshiruko yang sangat banyak, di mana Luffy menghabiskan satu gentong full. Itulah yang membuat Big Mom sampai kesal karena tidak ada isinya. Itulah juga yang menyebabkan Big Mom mengamuk di udon dan buat Luffy tanpa sadar menggunakan advance Ryuo-nya untuk melepas borgol dan membuat udon ini hancur. Lagi-lagi itu semua ulah Oshiruko. Selanjutnya adalah di awal banget perang Onigashima ini, Luffy yang kesal karena ada yang membuang-buang Oshiruko dan Zoro pun malah ikutan kesal. Walaupun terlihat jokes, tapi di sini ternyata sangat serius. Sekarang Oshiruko membuat Big Mom berteman dengan Otama dan menghajar salah satu eksekutif Kaido alias Page One. Yang saya sendiri tidak yakini dia bisa tahan dari tonjokan Big Mom ini. Luffy saja yang menahan tonjokan Big Mom dengan memfokuskan Ryuo plus kokanya di udon itu dan ditonjok oleh tangan kosong Big Mom tanpa haki masih tidak cukup kuat untuk menahan serangan Big Mom ini. Di sini bahkan Page One menerima serangan Big Mom plus Buso plus Hausoko Haki yang levelnya lagi-lagi pasti out of this world lah. Tapi ketika ada satu hal yang baru yaitu Buso dilapisi Hausoko Haki, dipakai terus-menerus dari 2 chapter terakhir, jadi kayak kurang aja gitu ya. Dan yang menarik, apa yang akan terjadi pada Big Mom ini? Apakah dia masih mencari Kid dan akan lanjut melawannya? Atau Big Mom malah akan menghajar anak buah Kaido? Ya dimana inilah udah sensei lah, lawan-lawan yang sudah terlihat malah dipatahkan begitu saja seperti di sini. Big Mom memang hajar eksekutif langsung. Waduh, memang membingungkan sekali, Oda ini sangat tidak bisa diprediksi. Kira-kira bagaimana nih menurut kalian? Dan jadi itulah untuk analisis di chapter ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.